Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Keluarin dong, bermatiin. Keluarin bermatiin. Bapak dosen Heru Setiawan MPDI selaku dosen pengampu Matkul Azwaja. Langsung saja di sini kami akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Mampu Memahami Islam Periode 4 Imam Mazhab. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya. Samping saya yang bernama Zaskia Amalia Larasati. Sampingnya lagi Dinda Artika Masang. Kemudian kita masuk pada materi yang akan dijelaskan oleh Kia. Padanya saya persilakan. Yang nomor 1, dasar isi, pendahuluan, pembahasan, kemudian tutup. Nomor 1, pendahuluan. A. Latar belakang. Islam merupakan agama yang sempurna dan mendalam, yang ajarannya meliputi seluruh aspek kehidupan manusia. Pemahaman terhadap Islam secara utuh tidak dapat dilepaskan dari sejarah perkembangannya, terutama pada masa Rasulullah SAW, para sahabat, dan generasi tabi'in. Ketiga periode ini dikenal sebagai masa keemasan, pembentukan dan penguatan fondasi ajaran Islam. Pada masa Rasulullah SAW, Islam diturunkan secara bertahap melalui wahyu yang membimbing umat manusia melalui hadis, anak muda, dan tatanan sosial yang berkeadilan. Rasulullah tidak hanya berperan sebagai penyampai wahyu, tetapi juga sebagai pendidik, pemimpin, dan teladan utama dalam kehidupan beragama dan bermasyarakat. Ketika Rasulullah wafat, kepemimpinan Islam dilanjutkan oleh para sahabat. Pada masa ini, ajaran Islam terus disebarluaskan ke berbagai wilayah di luar jaringan Arab. Para sahabat menjadi penjaga kemurnian Al-Quran dan Sunnah, serta pelaksana nilai-nilai Islam dalam pemerintahan, ekonomi, dan sosial. Mereka berpegang teguh pada bimbingan Rasulullah dan menjadi generasi teladan dalam memahami serta mengamalkan agama. Kemudian, pada masa tabi'in, generasi penerus sahabat melanjutkan perjuangan tersebut dengan meneguhkan nilai-nilai keilmuan dan memperluas pengajaran Islam. Mereka menjadi penghubung antara generasi sahabat dan generasi berikutnya dalam menjaga keaslian ajaran Islam melalui periwayatan tafsir, hadis, dan pengembangan hukum Islam. Memahami perkembangan Islam pada 3 periode ini sangat penting agar umat Islam masa kini dapat meneladani akhlak, kepemimpinan, dan semangat dakwah para pendahulu. Dengan memahami sejarah tersebut, kita dapat menumbuhkan kesadaran akan pentingnya menjaga kemurnian ajaran Islam serta menerapkan secara kontekstual dalam kehidupan modern. Selanjutnya, rumusan masalah yang akan dijelaskan oleh Dinda. Pada yang saya persilakan. B. Rumusan masalah. 1. Bagaimana perkembangan Islam pada masa Rasulullah SAW. 2. Bagaimana sistem pemerintahan pada masa Khulafaur Rasyidin diterapkan berdasarkan ajaran Islam. 3. Bagaimana dalam menjaga dan menyebarkan ajaran Islam melalui periwayatan hadis dan penafsiran Al-Quran. C. Tujuan masalah. 1. Untuk mengetahui dan memahami perkembangan Islam pada masa Rasulullah SAW. 2. Untuk mengetahui bagaimana sistem pemerintahan pada masa Khulafaur Rasyidin berdasarkan ajaran Islam. 3. Untuk memahami cara menjaga dan menyebarkan ajaran Islam melalui riwayat hadis dan penafsiran Al-Quran. Bab 2. Landasan teori. A. Pertumbuhan dan perkembangan pada masa Rasulullah SAW pada tahun 1 sampai 10 Hijriah atau 510 sampai 532 Masehi. Teori ini berlangsung pada waktu Nabi Muhammad SAW masih hidup. Masalah yang dihadapi langsung diselesaikan oleh Nabi secara langsung, baik melalui wahyu yang diterimanya dari Allah SWT maupun melalui sunnahnya yang selalu dibimbing oleh wahyu.
Pada periode ini, dari hukum Islam kembali pada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah. Tiga sahabat yang terjadi waktu itu mempunyai nilai sunnah, yaitu masuk kepada jenis takrib karena mendapatkan penetapan dari Nabi, baik berupa pembenaran maupun koreksi pembetulan terhadap apa yang dilakukan sahabat tersebut. Para ahli hukum Islam membagi periode ini menjadi dua bagian, yaitu Makkah dan Madinah. Yang pertama, periode Mekah. Periode ini Katanya 2 kali. baginda Rasulullah Katanya. SAW Tapi sekali cuman sampai beliau hijrah. tapi cuman sekali pun. Pada periode ini turun untuk memberikan petunjuk dan arahan kepada manusia, kepada juga para ulama. Yang A, mengukuhkan akidah yang benar dalam jiwa atas dasar iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, membentuk akhlak agar manusia memiliki sifat yang mulia dan menjauhkan sifat-sifat tercela. Yang kedua, periode Madinah. Periode ini berlangsung sejak Rasulullah SAW dari Makkah hingga beliau wafat. Kurang lebih periode ini berjalan selama 10 tahun. Pada periode ini perundang-undangan menitik beratkan pada aspek hukum-hukum praktikal dan dakwah Islamiyah. Pada fase ini membagi tentang akidah dan akhlak. Oleh sebab itu perlu adanya perundang-undangan yang mengatur tentang kondisi masyarakat dan setiap aspek. Satu persatu ia turun sebagai jawaban semua permasalahan, kesempatan dan perkembangan. Sebelum zaman ini mencapai tahap kesempurnaan, ia telah mencakup semua dimensi perbuatan dan semua permasalahan yang terjadi. Tidak ada satu aspek pun kecuali sudah diatur dan dijelaskan fungsinya, baik secara global maupun secara rinci sebagaimana yang dijelaskan dalam Al-Quran. Secara umum, semua hukum baik yang berupa perintah atau larangan kepada mukallaf turun pada fase ini kecuali yang positif, seperti hukum sholat yang diturunkan pada waktu malam Isra dan Mi'raj pada tahun sebelum Rasulullah SAW. Selain yang berupa ibadah, Senyum Aiman. hidup warisan, wasiat, pernikahan dan salah semuanya turun pada fase pada Rasulullah SAW dari sisi Allah. Wahyu ada 2 macam.